Halo guys, perkenalkan nama saya Ulan Sari dari Universitas Garut. Saya dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Prodi Penjas S1. Di sini saya akan berceramah tentang etika bekerja dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habib tertinggi, anti korupsi, baginda tercinta, anti durhaka, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada atba'u tabi'innya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan menyampaikan etika bekerja dalam Islam. Islam memandang bahwa bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, karena dengan bekerja seseorang dapat penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kehidupan keluarganya, ataupun kehidupan diri sendiri. Juga serta dapat memberikan maslahat masyarakat. Oleh karena itu, Islam bahkan mengkategorikan bekerja sebagai ibadah yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Selain sebagai suatu kewajiban, Islam juga yang sangat mulia bagi para pemeluk. Di sini kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Penghargaan tersebut adalah sebagian dalam riwayat hadis berikut. Yang pertama, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya, tentu tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, dan zakat. Yang ketiga yaitu dicintai oleh Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang mukmin yang bekerja dengan giat. Yang keempat yaitu terhindar dari azab neraka, bekerja. Yang kelima yaitu bekerja mencari nafkah di golongan dalam fisabilillah. Etika bekerja dalam Islam, dalam mewujudkan nilai-nilai ibadah bekerja, kita harus memerlukan adab ataupun nilai-nilai etika bekerja dalam Islam supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana bekerja dengan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajib bagi setiap manusia. Kalaupun bekerja harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua yaitu ittiqon, tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Kita sebagai manusia bekerja harus bersungguh-sungguh dan harus tekun, yang mana disiplin dengan waktu, disiplin dengan pekerjaan. Kita harus jujur. Bila mana kita jujur, maka Allah pun akan meridhoi kita. Yang ketiga yaitu adapun jujur dan amanah, ini yang sangat penting. Etika lain dari bekerja dalam Islam adalah jujur dan amanah, karena pada dilakukannya tersebut merupakan amanah. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasul bersabda, jauhilah oleh kalian sifat-sifat hasad, iri hati, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua yaitu saling bermusuhan. Tidak jarang ketika orang yang sama-sama memiliki ambisi dunia berkompetensi untuk mendapatkan suatu jabatan tentunya, atau ingin mendapatkan kesan baik di mata atasan pastinya, atau sama-sama ingin mendapatkan proyek tertentu, kemudian saling fitnah, saling tuduh, lalu saling bermusuhan. Jika sifat permusuhan memasuki dalam jiwa kita tidak berusaha kita hilangkan, maka akibatnya juga sangat fatal, yaitu bahwa amal solehah akan dipending oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka berbaikan. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka dalam hari Senin dan Kamis, maka pada hari itu akan diampuni dosa-dosa setiap hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali seorang yang sedang bermusuhan dengan saudara sesama muslim. Maka dikatakan kepada para malaikat, tangguhkan dua orang ini sampai mereka berbaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu berprasangka buruk. Sifat ini pun tidak kalah negatifnya, karena ambisi tertentu atau hal tertentu kemudian menjadikan kita suudzon atau berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim yang bekerja dan satu atap bersama kita, khususnya ketika ia mendapatkan reward yang lebih baik dari kita. Sifat ini perlu dihindari karena merupakan sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga bahwa sifat ini merupakan pintu gerbang ke sifat negatif lainnya. Dalam sifat yaitu sombong. Di sisi lain, terkadang kita mendapatkan presentasi yang terjebak pada suatu bentuk yang mengakibatkan pada sifat kesombongan. Merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling profesional, paling penting kedudukan dan posisinya di kantor. Kita harus mewaspadai sifat-sifat ini karena ini merupakan sifat syaitan. Dapat kita simpulkan dari materi etika bekerja dalam Islam, yaitu kita harus bekerja sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala agar dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kita harus jujur, amanah, tidak iri dan dengki kepada orang lain sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikaitkan dengan Covid sekarang, etika bekerja itu sekarang sulit ditanamkan karena dengan keadaan corona ini sehingga bekerjanya dapat di rumah saja, tidak efektif. Jadi ekonomi semakin menurun bagi umat Islam, sehingga supaya
sehingga kita harus berdoa kepada Allah supaya corona ini tetap hilang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan-jangan ke bulan cukup sekian dari bulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.